Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Ibu Syarifah yang merupakan mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 7, 8, dan 79, yang mana surah ini isinya akan membahas mengenai sholat sunnah tahajud. Pada bab ini kita akan membahas mengenai surahnya, yaitu mengenai bacaannya, mengenai kosakatanya, terus juga mengenai terjemahannya. Kemudian kita akan membahas mengenai sholat sunnah tahajud itu sendiri, yang mana di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertiannya, lalu tata caranya, keutamaan, dan hikmah sholat sunnah tahajud. Sekilas info mengenai surah Al-Isra ini, surah Al-Isra adalah surah yang berada di urutan ke-17 di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ini memiliki 111 ayat dan merupakan surah Makkiyah, yang berarti surah ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Secara keseluruhan, surah ini akan membahas mengenai peristiwa Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Untuk lafal surah Isra ini, dengarkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما mahmuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat pada waktu subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir dari Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Pada ayat 78 terdapat kalimat dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Matahari tergelincir ini memiliki dua tafsiran. Yang pertama yaitu ketika matahari terbenam, dan yang kedua ketika matahari tergelincir, yaitu pas di atas kepala kita gitu loh, yang pas tengah hari, pas waktu-waktu zuhur. Nah, dan dirikanlah pula sholat pada waktu subuh, yaitu pas kita waktu subuh. Pada ayat ini sudah dapat kita pahami bahwa pada waktu tergelincir matahari sampai waktu subuh itu kita waktu sholat kan. Nah, yang pertama kan di situ ada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yaitu pada waktu tergelincir matahari sampai malam. Lalu kan ada disebutkan lagi pada waktu subuh, yaitu pada sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada kalimat ini ada hadis yang menyatakan bahwa ada dua malaikat yang menjaga waktu sholat kita, yaitu pada waktu sholat subuh sampai asar, sampai habis waktu asar, dan pada waktu maghrib sampai habis sholat isya. Jadi malaikat itu silih berganti gitulah, bergantian menjaga kita sholat subuh, lalu nanti dilaporkan sebagai bahan laporan, seperti itulah. Berikutnya mengenai arti kosakata yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Kalian bisa lihat tabel-tabel berikut ini. Setelah kalian melihat arti kosakata yang ada pada video ini, Ibu ingin kalian menuliskan kosakata-kosakata Arabnya saja, kalian tuliskan di kertas lalu nanti dikumpulkan ya. Langsung ke hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Kalian bisa lihat di sana ada 12 kata. Pertama Ibu akan membahas mengenai as-sholata dulu. Kalian bisa lihat di sana ada alif lam yang bertemu dengan shad, terus ditandai dengan tajwid. Nah, itu dihukumi dengan alif lam syamsiyah, yaitu dibaca dengan ditasydidkan. Hukum alif lam ini terbagi kepada dua. Yang pertama alif lam syamsiyah, dan yang kedua alif lam qamariyah. Kalau misalnya alif lam qamariyah itu dibaca alif lamnya itu jelas loh, al-fajr, al-qamar, al-walad, seperti itu. Kalau misalnya alif lam syamsiyah ini, alif lamnya itu digabungkan dengan huruf berikutnya, ya ditandai dengan tasydid. Kemudian yang kedua liduluki. Di sana ada huruf waw mati yang dihukumi dengan mad tabi'i yang dibaca dengan panjang 2 harokat. Berikutnya ada al-fajri. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, yaitu alif lam qamariyah. Kalian bisa lihat kan di situ ada huruf fa yang tidak diberi tasydid, itu dibaca dengan al-fajri, yaitu alif lam qamariyah. Berikutnya ada inna yang dihukumi dengan gunnah.
artinya dibaca dengan berdengung. Hukum gunna ini berlaku untuk huruf nun dan mim yang bertasydid, kayak inna, amma, seperti itu. Lalu ada kana yang dihukumi dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Masyhudan yang dihukumi dengan mad iwad. Ingat kan pelajaran 2 minggu sebelumnya, apabila ada fathatain berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat ya, bukan di akhir kata. Dibacanya dengan da, begitu saja. Jangan dan. Wa minal laili, yaitu di sini ada alif lam syamsiyah seperti penjelasan sebelumnya. Fatahajjad bihi, di sana ada dal mati yang dihukumi dengan qalqalah sughra. Fatahajjad bihi, ada pantulan gitu loh di dalamnya. Berikutnya ada nafilatal lak yang dihukumi dengan idgham bila gunnah. Kalian bisa lihat di sana ada ta yang dibarisi dengan fathatain bertemu dengan lam. Itu bacaannya idgham bila gunnah, artinya tanpa dengung. Bukan nafilatal lak, bukan, tapi nafilatal lak, ringan saja. Berikutnya ada ayya ba'asaka. Di sana ada ba mati yang dihukumi dengan qalqalah sughra. Lalu maqaman. Kalian bisa lihat ada qaf yang beralif yang dihukumi dengan mad tabi'i. Terakhir yaitu mahmuda yang dihukumi dengan mad iwad seperti penjelasan sebelumnya. Nah, selesai sudah kita membahas mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Berikutnya kita akan fokus pada pembahasan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu malam hari, dimulai dari selepas isya sampai menjelang subuh, dan dikerjakan setelah tidur atau terbangun dari tidur. Artinya, kalau misalnya kalian sholat isya nih selesai, terus kalian ketiduran setelah sholat isya itu, terus bangun jam 9, kalian bisa saja melaksanakan sholat tahajud pada saat itu. Bukan berarti kalian begadang nih sampai jam 1, jam 2 lalu kalian melaksanakan sholat tahajud. Bukan seperti itu sistemnya sholat tahajud. Kalian harus tertidur atau tidur dulu baru bisa dinamakan dengan sholat tahajud. Waktu sholat sunnah tahajud ini dibagi kepada 3 waktu. Yang pertama sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga yang ketiga. Untuk waktu sepertiga pertama yaitu antara setelah sholat isya sampai pukul 10. Lalu untuk sepertiga yang kedua yaitu antara pukul 10 sampai pukul 1 tengah malam. Lalu untuk sepertiga yang ketiga yaitu antara pukul 1 tengah malam sampai waktu masuknya sholat subuh. Untuk tata cara sholatnya, yang pertama tentunya kalian harus berniat. Niatnya yaitu usolli sunnat tahajjuti raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan lupa di dalam hati. Lalu takbir nih, Allahu Akbar. Rakaat pertama kalian membaca surah Al-Fatihah yang dibarengi juga dengan surah yang kalian hafal nih untuk surah keduanya. Lalu untuk rakaat kedua kalian melakukan hal itu juga. Setelah selesai nih 2 rakaat baru kalian salam. Nah, untuk sholat tahajud ini sendiri tidak ada batasan, harus 2, 4, 6, terserah kalian seberapa kalian sanggup, tapi paling dikitnya 2 gitu. Lalu untuk doa setelah sholat tahajudnya, sebenarnya tidak ada aturan untuk doanya. Kalian bisa berdoa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Namun, jika kalian ingin mengikuti Nabi SAW, kalian bisa lihat layar pada berikut ini. Ibu ulun nak berdoa tapi ulun kada bisa bahasa Arab. Ibu ulun nak berdoa tapi ulun bingung bahasanya kayak apa. Itu terserah kalian. Sungguhnya Allah itu bisa paham kok bahasa-bahasa kalian. Untuk apa diciptakan bahasa kalau misalnya tidak bisa dipahami. Jadi kalian mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Banjar, kalian bisa berdoa menggunakan bahasa apa saja. Kalau misalnya kalian sudah nih membaca doa yang tadi, terus kalian misalnya ingin meneruskan lagi dengan doa-doa yang kalian inginkan, bisa saja, semuanya bisa. Setelah kalian mempelajari mengenai tata cara sholat tahajud, dalil mengenai sholat tahajud, terus waktu-waktu sholat tahajud, kalian juga perlu untuk mengetahui keutamaan sholat tahajud biar sholat tahajud kalian makin semangat. Keutamaan sholat tahajud yang pertama adalah sebagai tiket untuk masuk surga. Nah, enak kan kalau misalnya masuk surga itu sudah ada tiket gitu lah, tinggal masuk, ibarat mau masuk bioskop, kalian tinggal masuk aja. Kedua, sebagai amal yang menolong kita di akhirat. Ketika kita semua mati, tidak akan ada yang menolong kita semua kecuali amal. Termasuk itu amal kalian dalam bersedekah, amal kalian menolong orang lain, itu juga termasuk. Sholat tahajud ini juga merupakan salah satu amal yang sangat utama. Karena kan sholat tahajud ini jarang gitu loh dilakukan orang-orang. Apalagi di zaman yang sekarang kalian malah ngalong dan melupakan sholat tahajud gitu loh. Akan sangat, ibaratnya akan plus-plus lah gitu. Ketiga, pembersih hati dan penyakit. Kok bisa gitu? Nah, ketika kalian sholat tahajud kan sunyi nih, senyap, kalian bisa berpikiran jernih, memikirkan apa yang kalian lakukan selama ini, bisa untuk introspeksi diri, makanya bisa untuk membersihkan diri gitu loh. Terus kalian merenungi terhadap apa yang telah kalian lakukan seharian ini. Nah, gitu loh maksudnya. Apakah kira-kira aku
masih suka nyinyir, atau aku misalnya masih suka ngata-ngatain orang lain, begitu loh. Ngata-ngatain orang lain itu kan masuk penyakit hati, jadi dikurang-kurangi. Keempat, sarana meraih kemuliaan, lalu jalan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sarana pengabulan permohonan, penghapus dosa dan kesalahan, karena pada waktu itu waktu yang sangat-sangat jarang gitu loh orang memohon doa, jadi ibaratnya tuh lebih spesial lah waktunya. Lalu jalan mendapat tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji ini bukan di sisi manusia ya, tapi di sisi Allah. Jadi kalian jangan banyak berharap sama manusia biar dipuji karena kalian sholat tahajud, nggak begitu konsepnya. Lalu pelepas ikatan setan. Pelepas ikatan setan ini maksudnya kan kalian itu tidur loh. Ketika tidur kalian dituntut untuk bangun, itu bisa melepaskan ikatan setan yang menyuruh kalian untuk tidur. Sholat tahajud ini juga merupakan waktu utama untuk berdoa. Sebagaimana yang telah ibu jelaskan sebelumnya, kan orang-orang jarang nih bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Maksudnya bangun dari tidur mereka malam gitu loh, karena malam ini kan waktunya istirahat. Makanya jadi waktu yang afdol untuk berdoa. Berikutnya meraih kesehatan jasmani. Berikutnya menjaga kesehatan rohani. Oh, ini sudah jelas sih, karena kan kita sholat tahajud ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang otomatis kita juga akan mendapat pemulihan jiwa secara tidak langsung. Sebenarnya banyak lagi keutamaan-keutamaan dari sholat tahajud, hanya saja kalau misalnya dijabarkan videonya bakal lebih lama ya kan. Jadi kalian bisa searching di Google lah untuk keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Berikutnya, hikmah dari sholat tahajud. Yang pertama ada gemar beribadah. Ini jelas banget sih, kalau misalnya kalian rajin sholat tahajud, otomatis kalian akan rajin untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kedua, rendah hati. Hal ini kalian dapatkan kalau misalnya ibadah kalian ikhlas. Kalau misalnya kalian ria, jatuhnya bukan rendah hati, malah tinggi hati. Kalau misalnya kalian melaksanakan sholat tahajud ini dengan sungguh-sungguh, introspeksi diri sebagaimana ibu jelaskan sebelumnya, kalian akan menyadari bahwa kita nih gini doang loh, ngerti nggak? Itulah. Ketiga, sabar, ikhlas, dan tawakal. Kalian pasti ngerti lah definisi sabar, ikhlas, dan tawakal ini. Jadi itu saja penjelasan dari ibu. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan sholat tahajud misalnya, karena sholat tahajud ini nggak mesti tengah malam, ya kan? Tadi ada 3 waktu seperti yang mana yang telah ibu jelaskan. Untuk tugas, tadi sudah ibu jelaskan kan di pertengahan video, itu tugas yang pertama. Dan yang kedua, ibu ingin kalian bikin video lagi, tapi bukan mengenai kosakata-kosakatanya saja, tapi ibu ingin kalian membaca surah. Baca aja gitu loh. Nah, jadi kalian ada 2 tugas, bisa kalian kirimkan pada kolom tugas. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.